Ini rangkaian listrik, berarti ini kita selesaikan dengan menggunakan apa? Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 itu diperoleh dari hukum Kirchhoff 1 dengan menganggap bahwa X1 itu adalah I1, X2 itu adalah I2, dan X3 itu adalah I3. Ya, X3 adalah I3. Jadi kalau itu kita pakai, jadi persamaan 1 dan 2 itu adalah hukum Kirchhoff 1 di titik Q dan di titik P. Sedangkan yang persamaan 3 dan 4 itu menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan dari sini 4 persamaan. Nah, karena variabelnya 3, yaitu X1, X2, dan X3, berarti kita sebetulnya cukup menggunakan 3 persamaan. Yaitu salah satu dari persamaan 1, 2, dan persamaan 3 dan 4 itu yang kita gunakan. Karena sebetulnya persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah persis sama, hanya dinegatifkan aja. Sedangkan persamaan 3 dan persamaan 4 itu diperoleh dari 2 loop yang berbeda. Jadi itu harus dipakai. Nah, ini adalah bagaimana kita tuliskan, dari sini kita tuliskan matriksnya ya. Jadi yang matriks sebelah kiri ini itu kita sebut sebagai apa? Matriks koefisien ya, matriks koefisien A11, A12, A13, A21. Nih, jadi ini tetap dituliskan 4 persamaan. Ya, tidak apa-apa ya, tapi variabelnya sebetulnya 3, cukup 3 saja. Nah, sedangkan yang ini itu, ini adalah ruas kanannya. Ya, dan keseluruhan inilah yang kita sebut sebagai apa? Apa kemarin istilahnya itu? Matriks apa namanya? Keseluruhan ini. Apa istilahnya kemarin itu? Ini. Augmented matrix. Ya, augmented matrix ya. Jadi pada augmented matrix itu kita lakukan apa? Operasi. Jadi sebetulnya di sini kalau dalam sistem persamaan itu kita ingin apa? Mengeliminasi, gitu ya, eliminasi. Jadi kita akan hilangkan X2 dan X1-nya. Jadi dari sini nanti X1-nya akan kita hilangkan di sini. Nah, jadi caranya itu dengan mengalihkannya terhadap, mengurangkannya terhadap baris pertama. Jadi baris pertama ini kita ambil sebagai apa yang kita sebut sebagai pivot atau pegangannya. Jadi supaya ini menjadi 0, ini harus 0, ini harus 0. Jadi baris pertama di kolom pertama ini tetap sebagai pivot. Nah, baris kedua di kolom pertama ini harus dinolkan, baris ketiga juga demikian, dan baris keempat ya. Di kolom pertama ini harus dinolkan. Caranya adalah dengan menjumlahkannya kepada baris pertama. Jadi kalau kita lihat di sini apa? Baris kedua ditambah baris pertama, maka ini akan otomatis 0. Seperti itu ya. Nah, dia akan berubah menjadi ini. Jadi sebetulnya di sini ada operasinya itu gini, operasinya adalah gini. Kita tuliskan apa? B1 ditambah apa? B2. Nah, kemudian juga B3-nya tidak perlu karena ini sudah 0 ya. Karena ini sudah 0 berarti tidak perlu lagi dilakukan operasi. Nah, sedangkan untuk membuat ini 0, maka kita buat apa? 20 B1, artinya baris pertama dikalikan dengan 20 dikurangkan dengan apa? Dikurangkan dengan B4. Nah, kalau kita lihat ini berarti apa? Baris 1 ditambah baris 2 berarti ini jadi 0, ini sudah 0, ini juga sudah 0, sini 0 ya, ini 0. Jadi ini sebetulnya sama. Ini semua 0. Jadi cukup 3 saja yang kita pakai.
Karena ini akan semua 0 berarti nggak digunakan. Berarti yang digunakan hanya 3 baris. Nah, kemudian di baris ketiga tidak ada perubahan karena di baris keempat yang menjadi sekarang. Jadi sekarang ini kita buat ini kan 20B1. Jadi itu 20 kali 1 ya 20 dikurang 20 ya 0. Min 20 ini kan karena ini dikali 20 min 20 dikurang berapa? 10. Jadi ini jadi 30 ya. Jadi 30 apa 30 ya? Setuju? Atau minus? Ini seharusnya plus apa minus? Yang ini? Harusnya minus, Pak. Harusnya minus ya. Oke? Kalau pakai 20B1. Ya 20 kan harus 20 B1 dikurang B4 ini. Berarti kan 20 kurang 20 ya. Min 20 dikurang berapa? 10. Berarti minus 30 ini harusnya. Ya harus minus 30. Nah ini apa? Ini juga dikali 20. Ini dikali 20 dikurang 0. Berarti 20. Ini 20. Ini yang salah. Ini harusnya positif ya. Setuju? Ini harusnya positif ini. Nah, sedangkan ini juga dilakukan yang augmentednya. Jadi ini 80, jadi ini 0. 20 kali 0 ya 0. Kurang 80, berarti ini juga harus kurang ya. Ini harus kurang ini. Oke? Setuju? Pak, izin bertanya. Kalau dijadiin B4 min 20 B1 boleh nggak, Pak? Berapa? B4 min 20 B1. B4 min 20 B1 boleh. Boleh, bebas. Kalau B4 kurang 20 berarti ini yang benar yang ini tadi ya. Ya enggak? Iya, Pak. Tetap positif. Nah, jadi berarti kalau itu dilakukan berarti ini bisa, kalau saya clear ini berarti ini benar ya ini. Ini benar ya. Cuman ini tadi di sini sekali lagi harus ada ditunjukkan operasinya apa. Berarti tadi yang perlu dioperasikan adalah B2 dengan B1, berarti apa? B2 di sini B2 dikurang B1, kan itu. Nah, kalau ini berarti B4 dikurang 20 B1, kan begitu ya? Setuju? Maka diperolehlah menjadi ini. Hasilnya adalah dari sini itu, dari operasi ini diperolehlah ini. Oke? Bisa diterima ya? Nah, sekarang yang harus kita nolkan itu sekarang ini. Jadi sekarang ini dihapus saja ini, nggak dipakai ini dihapus saja ini, nggak dipakai ya. Jadi yang dipakai itu sebetulnya hanya ini saja ini. Ya, tapi kalau kita lihat di sini dia masih dipakai, enggak apa-apa, ya. Perhatikan. Jadi ini untuk bisa sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam di dalam layar ini berarti baris kedua ini tetap dipakai. Oke. Caranya adalah apa? Berarti baris ini yang harus sebetulnya dipindahkan. Jadi baris ini dipindahkan ke sini. Jadi dari sini dibuat ini apa? Sebetulnya di sini dilakukan operasi apa? B berapa ini? Jadi di sini ada terjadi B2 jadi bergeser B23. B23 ini kemudian ada lagi B34. Jadi sebetulnya bisa langsung ini kita lakukan B apa? Ini dibawa ke sini gitu loh. Ke sini. Diganti barisnya. Kan salah satu dari OB itu adalah pergantian baris. Jadi baris kedua itu dirubah menjadi baris keempat, ya.
Ini. Oke, jadi dia bergeser ke atas gitu. Ya. Jadi berarti kita tinggalkan, sebetulnya yang kita akan bahas itu adalah yang ini ke atas ini. Oke, jadi ini sekarang ini yang harus dinolkan itu ini. Yang harus dinolkan sekarang itu ini. Ini yang harus dinolkan. Ya, target kita adalah 30 itu harus menjadi 0. Terhadap mana? Terhadap baris kedua. Berarti harus kita buat di sini operasinya, Pak. Operasinya adalah berarti B3 baris ketiga harus dikurangkan dengan 3 kali baris kedua, 3B2, gitu. Nah, jadi nanti apa? Ini kan baris keduanya 30. Kalau di sini nggak berubah lagi ya. 0 dengan 0 ya tetap dikalikan juga ya 0. Jadi ini berarti apa? Ini yang harus dibuat jadi 0. Caranya adalah dengan menjumlahkannya terhadap baris kedua. Supaya 0 berarti baris kedua harus dikalikan dengan 3. Jadi 30 min 30 jadi 0. Ini. Ya, terus nanti di sini apa? Ini harus dikalikan 3, 75. Jadi min 20 dikurang 75 berapa itu? Min 95 ya. Ya, jadi kalau itu kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yaitu ini hasilnya. Nah, dari sini kita lihat berarti sudah akan diperoleh lah. Dari sini artinya apa? Ini yang berlaku berarti apa ini? Ya diperoleh lah ini. Jadi min 95x3 sama dengan min 190. Sehingga dari sini diperoleh berapa? X3. X3 diperoleh berapa? Itu sama dengan apa? Min 190 dibagi dengan minus berapa? 95. Nah, diperoleh hasilnya berapa ini? 190 dibagi 95 berapa? 2, Pak. 2. Jadi dapatkan 2. Ini ya. Nah, kemudian masukkanlah harga X2 itu kepada baris kedua ini, yaitu yang ini. Nah, ini namanya prosesnya sekarang dari sini adalah substitusi balik, ya. Substitusi balik. Jadi setelah kita dapatkan seperti ini, kita lakukan, kita dapatkan X3. Nah, harga X3 itu dimasukkan ke persamaan kedua ini. Nah, tentu dari sini nanti akan dapat X2. Nah, harga X2 dan X3 dimasukkan lagi ke persamaan 1, maka dapatlah X1. Dan prosesnya itu disebut substitusi balik, ya. Nah, jadi akhirnya didapatkan bahwa I1 sama dengan 2, I1 sama dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan I2 sama dengan 4, X3 sama dengan I3 sama dengan 2. Nah, inilah solusinya. Nah, solusi ini hanya ada seperti ini, dan ini disebut solusi tunggal. Ya, only this solution, unique. Jadi solusi tunggal. Ya, jadi dia menghasilkan solusi tunggal, tidak ada solusi yang lain. Oke, jadi yang diperhatikan dari sini bagaimana OBE itu dikerjakan. Dikerjakan OBE-nya hanya terhadap matriks koefisien, tapi perhitungan-perhitungan penjumlahan terhadap seluruh baris dan kolom. Itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke.
Example 3. Example 3 itu di mana itu? Ya, jadi ini kita lihat aja, ini dari sini kita dapatkan bahwa ini tentunya di bukunya ada. Jadi ini persamaannya adalah ini. Ini persamaan aslinya, dasarnya. Ya toh? Ini SPL-nya. Sistem persamaan linearnya adalah ini. Nah, kemudian kita bentuk matriksnya. Inilah yang kita sebut tadi matriks apa? Ini yang kita sebut tadi matriks koefisien. Oke. Nah, kemudian setelah kita masukkan, kita gabung dengan yang ruas kanan, maka didapatkanlah augmented matriksnya. Nah, terhadap augmented matrix kita lakukan apa? OBE. Nah, target kita tadi apa? Yang ini itu apa? Dua suku ini harus dijadikan 0 ya. Harus dijadikan 0. Nah, bagaimana caranya? Dengan melakukan penjumlahan terhadap baris pertama. Jadi berarti supaya dari sini ke sini apa yang terjadi? Supaya ini 0 gimana caranya? Berarti baris kedua tadi apa? Baris kedua diapakan dengan baris pertama? Berarti di sini kita buat B2 karena tandanya sama berarti harus kurang. Kurang berapa? Supaya 3 menjadi 0,6 dikalikan berapa? Dikalikan 0,2 ya? Iya, Pak. Jadi berarti dikurang 0,2 B1. Nah, untuk membuat ini 0, berarti apa caranya? B3 dikurang berapa B1? (0,4) ya. Dikurang 0,4 B1. Hasilnya adalah ini. Coba diperhatikan, sesuai enggak? Nah, ini sudah 0, tapi ini kan tidak 0 ini. Berarti ini kita lihat 1,5 dikurang 0,2. Berarti 0,4. Berarti 1,1 benar. Terus ini adalah minus 0,3 di ini 0,4 kali 2 berapa? 0,8. Jadi minus 0,2 di 0,3 dikurang minus 0,8 adalah berapa? Juga minus 1,1 ini, 1,1. Dan seterusnya diperoleh ini. Jadi ini juga berubah ya, ini juga berubah. Yang augmented ini juga berubah ini ya. Semua dilakukan OB terhadap semuanya. Nah, sekarang ini yang harus kita buat apa? 0. Ini yang harus kita buat 0, maka di sini sudah ada row berapa dikurang row berapa sudah ada. Berarti di sini apa? B3 dikurang B2. Ditambah B2 karena tandanya sudah berlawanan. Berarti di sini itu sebetulnya sudah langsung apa? Keluar apa? Baris 3 ini harus dilakukan ini. Jadi di sini operasinya adalah apa? Baris 3 B3 ditambah B2. Baru dapatlah ini. Nah, apa yang terjadi adalah sebetulnya tadi yang mau kita buat nolkan itu ini. Tetapi ternyata semua jadi 0. Ini. Jadi semua baris ketiga ini 0. Sebagai akibatnya apa? Jadi seperti ini kita lihat. Maka di sini apa? Maka dari sini kita dapatkan apa? X2 itu sama dengan berarti apa? Minus ini X3 ditambah berapa? 4X4. Ini minus ya. Ya. Nah, berarti di sini kan apa? Harga X2 itu ditentukan oleh harga X3 dan X4. Sementara X3 dan X4 itu bebas kita memilih.
Jadi berapapun X3 dan X4 akan diperoleh X2. Jadi berarti di sini harga X3 karena bebas berarti banyak harganya. Berarti X2 juga banyak harganya. Dengan demikian nanti harga X2 dan X3 dan X4 dimasukkan kepada baris pertama, maka harga X1 juga akan banyak. Makanya disebut solusi banyak ya. Solusinya banyak, tidak hanya satu solusi tapi banyak. Karena kita bisa bebas memilih X3 dan X4. Karena kita bebas memilih X3 dan X4, maka harga X2 juga menjadi banyak. Nah, harga X2, X3, dan X4 dimasukkan ke persamaan satu, diperolehlah X1. Ya, jadi itu solusi banyak. Jadi cirinya adalah ini, lihat ini. Cirinya itu adalah semua di baris terakhir itu apa? 0. Di baris ketiganya 0. Itu akan memberikan apa? Memberikan solusi banyak. Nah, bandingkan dengan tadi yang di atas tadi, yang di pertama, soal pertama tadi. Nah, ini kan tidak, ini kan tadi sudah kita coret ini. Jadi di sini karena kita ambil 3 kali 3. Jadi berarti kalau di sini kita ambil, di sini aja, gitu ya, di sini. Sebentar, ini low bed.
Oke, kita kembali ya. Jadi tadi lihat ini kenapa? Ini matriksnya jadi 3x3. Ya, 3x3, tapi di sini lihat. Ini yang suku terakhir ini, yang bar ini tidak nol. Jadi kita dapat persamaan ini. Maka kalau itu terjadi berarti apa? Solusi tunggal. Bandingkan dengan ini tadi. Ini semua jadi nol. Ya, jadi hanya terjadi apa? 2 persamaan. Nah, 2 persamaan dengan 4 variabel tentu akan apa? Solusi jamak, ya. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah terjadinya setelah kita dapatkan X4, maka di harga X4 itu dimasukkan pada persamaan ke-2, didapatkan kita dapatkan X3, maka harga X3 dimasukkan pada persamaan kedua dapat X2. Harga X3 dan X2 dari persamaan 2 dan 3 dimasukkan ke persamaan 1, dapatlah X1, dan dia menghasilkan solusi tunggal. Dan proses itu disebut sebagai back substitution, jadi substitusi balik, ya. Ini. Itu kalau kita melakukan apa yang kita sebut dengan eliminasi Gauss. Jadi kalau eliminasi Gauss itu, ini, eliminasi Gauss berarti apa? Eliminasi Gauss berarti yang ini itu harus, ini tadi harus 0, dan ini harus 0. Kalau dalam proses menolkan yang proses 2 ini, bahwa ternyata nanti ini juga 0 semua, maka itu akan menghasilkan solusi banyak. Tapi kalau tidak, maka dia menjadi solusi tunggal. Oke, jadi bagaimana kita mengetahui solusi jamak dan solusi tunggal itu dari situ. Setelah melakukan OBE. Oke. Ya. Nah, kemudian lihat, ini waktu kita menolkan ini 0. Kemudian waktu kita menolkan ini ternyata ini juga ikut 0, tapi di sini tidak 0. Berarti itu artinya apa? Apa yang terjadi di sini adalah apa? 0 sama dengan 12. Dan itu tidak mungkin. Ini yang menjadi persoalannya ini sekarang. Dari sini kan muncullah ini. Yaitu dari sini. Dari baris ketiga ini. Berarti artinya apa? Ini impossible. Tidak mungkin. Berarti ada kesalahan. Berarti persamaannya itu tidak konsisten namanya. Berarti tidak ada solusi. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, kalau ini 0 semua, tapi ternyata ini tidak 0, berarti tidak ada solusi. Tapi kalau ini 0 dan ini 0, solusi banyak. Tapi kalau ini tidak 0, dia akan solusi tunggal. Seperti itu kesimpulannya. Jadi bagaimana kita mengetahui suatu sistem persamaan linear itu mempunyai solusi tunggal, solusi jamak, atau tidak ada solusi dari situ. Nah, nanti istilahnya itu disebut itu rank. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini yang kita sebut sebagai row echelon form. And information from it. Jadi kita menghasilkan nanti apa? Ini kan tadi di bawah suku pertama ini, jadi apa? Yang suku pertama dari baris pertama itu jangan 0, tidak boleh 0. Kalau dia 0 ya gantikan dengan baris yang lain supaya tidak 0.
Sehingga nanti untuk membuat yang di bawahnya itu 0, maka semua dilakukan penjumlahan terhadap baris pertama gitu. Jadi kalau suku pertama, koefisien pertama dari baris pertama ini adalah 0. Jadi kalau ini 0, ya, kalau ini 0, maka harus dilakukan apa? Pergantian baris supaya tidak 0. Yang cari baris di mana yang suku pertamanya tidak 0. Berarti nanti apa? Setelah dilakukan itu, lakukanlah OBE dengan catatan yang di bawahnya ini semua harus 0, yaitu dengan baris ini dikurang berapa kali baris pertama. Baris ketiga dikurang berapa dengan baris pertama. Demikian baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Nah, setelah itu diperoleh, berarti apa? Ini tidak 0, ini jangan 0. Ya. Kalau ini 0, ganti lagi barisnya dengan yang di bawahnya, yang tidak 0 gitu. Maka yang di bawah ini harus 0 semua, dan seterusnya begitu. Sampai nanti selesai kepada baris terakhir. Kalau pada baris terakhir bahwa koefisien terakhir tidak 0, berarti pasti solusi tunggal. Tapi kalau elemen terakhir dari baris terakhir itu 0 dan di augmentednya di ruas kanannya ini juga 0, berarti langsung solusi banyak. Nah, dia solusi banyak, ya berarti kita hanya melihat kemungkinannya hubungannya seperti ini. Jadi X3 itu berapa X4, X2 itu berapa X4, dan X1 berapa X4, dan seterusnya. Di X4-nya itu nanti bebas dipilih. Nah, yang ketiga adalah kalau dia tidak punya solusi. Nah, itu ada setelah melakukan OBE, ternyata apa? Suku terakhirnya 0, tapi di augmentednya di sini tidak 0. Ini tidak 0 berarti artinya apa? 0 sama dengan sekian. 0 tidak sama dengan 0 berarti tidak konsisten. Berarti itu artinya tidak ada solusi. Itu. Saya rasa itu bagaimana kita menyelesaikannya. Ya. Jadi silakan dibaca di sini no solution, unique solution, infinitely many solution. Apa syarat-syaratnya di situ? Nah, ini silakan nanti Anda coba ya. Solve the linear system given explicitly or by the augmented matrix. So details. Jadi tunjukkan bagaimana. Berarti di soal 1 ini hanya 2 persamaan. Berarti nanti tentu didapatkan matriksnya 2 juga. Ya, itu ini. Nah, dari 3 ini ada 3 variabel X, Y, dan Z. Jadi diperoleh matriks 3 baris seperti ini. Nah, kalau yang nomor 5 ini sudah langsung ini. Ini nanti silakan dicoba ya. Nah, ini sudah aplikasi pakai apa namanya? Analisis rangkaian ya. Pakai hukum Kirchhoff. Nah, silakan kalau belum paham ini berarti Anda harus buka mengenai elektronika, rangkaian elektronika ya. Silakan dibaca menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Ini di fisika dasar sudah dibahas. Nah, kita sekarang akan melihat apa yang dimaksud dengan linear independence, rank of matrix, vector space. Jadi di sini ada 3 kasus yang kita bicarakan, yaitu linear independence, rank matrix, dan ruang vektor. Linear dependence and dependence of vector. Jadi linear independence itu apa? Bebas linear. Bebas linear itu berarti artinya apa? Tidak tergantung satu dengan yang lain. Dan dependence vector, vektor yang saling bergantung. Nah, ini diberikan seperti ini adalah suatu persamaan. C1A1, C2A2 ditambah sampai CMAM. Di mana C1, C2 sampai CM adalah suatu
skalar, suatu konstanta. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau ini C1A1, C2A2, C sampai CMAM sama dengan 0. Berarti A1, A2, A3 itu adalah variabelnya ya, sedangkan C1, C2 itu koefisiennya. Jadi kalau ada harga A yang memenuhi solusi ini yang tidak 0, berarti itu kita sebut apa? Linear independent. Ya, ini silakan dibaca di sini. Tapi kalau semuanya 0 itu berarti apa? Itu nanti namanya ya sorry. Jadi kalau solusi yang bisa diperoleh dari sini hanya melalui 1, A2, A3 dan seterusnya AM sama dengan 0 dan hanya itu satu-satunya solusi, maka kita sebut apa? Linearly independent. Jadi tidak ada kesangkut pautan antara A1, A2 dan AM. Tapi kalau selain A1, A2 sampai AM 0 ada solusi lain yang memenuhi persamaan satu ini, maka ada ketergantungan antara A1 dan A2, antara A2 dan selainnya. Maka itu disebut apa? Linear dependent. Gitu. Nah, konsekuensinya tentu nanti ada. Kalau linearly independent dan linear dependent itu seperti apa konsekuensinya? Itu yang akan dipelajari. Nah, jadi kita lihat di contoh satu ini linear, independent, and dependent. Jadi kita lihat dari sini adalah seperti ini. Are linearly dependent. Karena because 6A1 dikurang setengah A2 dikurang A3 sama dengan 0. Berarti A1 itu sama dengan apa? A1 itu tergantung dari harga A2 dan A3 gitu loh. Selain 0. Jadi kalau A2 dan A3 tidak 0, A1 juga tidak 0. Jadi ada hubungan antara A1 dengan A2 dan A3. Nah, itu yang disebut dependence. Sedangkan kalau dia independence itu berarti apa? A1 itu 0, tidak tergantung dari A2 dan A3. Nah, sekarang kita melihat rank matrix. Jadi kalau kita lihat dari pertama ini adalah matriks ukuran berapa? 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Nah, kita lakukanlah OBE supaya terjadi nanti ini 0. Ini 0, ya perhatikan. Dari ini kita buat ini menjadi 0. Setelah itu apa? Ini harus jadi 0. Itu. Nah, kalau dalam melakukan ini kita ternyata yang lainnya ini 0, yang ini 0 semua, ya berarti sebetulnya apa? Matriksnya itu bukan 3 kali 4, tapi 2 kali 4. Jadi ranknya adalah 2 kali 2, ranknya adalah rank barisnya 2. Barisnya artinya yang bebas linear itu 2. Itu pengertian dari rank. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi seperti kasus di sini itu kita lihat tadi kan ini dinolkan. Nah, waktu menolkan 21 ini ternyata semua ini jadi 0. Berarti sebetulnya Pak, baris hanya terdiri ketiga baris ini
yang bebas linier itu yang saling bergantung itu hanya baris kedua dan baris pertama dan kedua. Sedangkan dia tidak bergantung pada baris ketiga. Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa matriksnya itu yang bebas itu hanya 2 kali ukuran matriks itu sebetulnya 2 kali 4, bukan 3 kali 4. Ya, itu pengertiannya. Jadi ranknya itu apa? Ranknya 2 kali 4. Yang tadinya dituliskan 3 kali 4, tapi setelah dilakukan OBE, maka ternyata dia hanya 2 kali 4. Jadi ranknya 2 kali 4. Seperti itu. Ya, jadi perhatikan. Kita juga kemarin sudah kita tunjukkan bahwa vektor itu dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Matriks, matriks baris atau matriks apa? Matriks kolom ya. Jadi kita kemarin itu sudah bicara sebuah vektor A gitu ya, dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks begini. A1, A2, A3. Ini artinya sama dengan apa? Kalau dalam ruang vektor berarti ini apa? A1I plus apa? A2J plus A3K. Seperti itu. Itu artinya begitu. Dan ini juga sama dengan kalau saya nyatakan dalam bentuk kolom. Jadi begini. A1, A2, A3. Jadi vektor itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks baris atau matriks kolom. Tapi hanya satu baris atau satu kolom gitu. Tapi kalau kita lihat dalam bentuk ruang, berarti ada ruang satu dimensi, berarti hanya ada A1, A2 dan A3-nya 0. Itu satu dimensi, berarti ruang satu dimensi. Kalau ruang 2 dimensi, berarti A1 dan A2 tidak 0, A3 0. Begitu. Nah, kalau 3 dimensi berarti A1, A2 dan A3 tidak 0. Berarti nanti bisa saja itu apa? N dimensi. Berarti nanti kalau N dimensi, A-nya itu A1, A2, A3, A4 sampai AN gitu. Itu. Jadi secara vektor ruang itu bisa sampai dimensi N. Tapi yang bisa kita gambarkan itu secara tegak lurus itu hanya 3 dimensi. Sebentar ya.
Nah, jadi coba kita lanjut sekarang. Ini yang dimaksud dalam soal ini adalah, ini kan berarti ada berapa vektor? 1, 2, 3. Masing-masing berdimensi 4. Nah, jadi Anda susun ini dalam bentuk apa? Matriks. Jadi ini, saya ambil suatu contoh begini ya. Ini kita susun jadi begini. Itu 3, sebentar. Jadi 3, 4, 0, 2. Nah, yang kedua itu apa? 2, min 1, 3, 7. Yang ketiga adalah apa? 1, 2, min 1, ini 3, 7 ya. Kemudian 1, 16, min 12, min 22. Ini adalah kita susun matriksnya. Nah, kemudian kita lakukanlah OBE terhadap apa? Terhadap matriks ini. Nah, kalau nanti ada baris yang 0 waktu kita melakukan OBE, kalau kita misalnya ada baris yang 0, berarti sebetulnya hanya ada 2 vektor yang saling bergantungan. Sedangkan yang ketiga itu adalah tidak mempengaruhi vektor yang lainnya. Gitu. Demikian juga untuk yang lain ini. Jadi ini berarti vektornya adalah dimensi 4. Ya, dimensi 4. Nah, kita lakukan seperti ini dalam bentuk matriks, baris dan kolom. Kita lakukan berarti ini harus dilakukan dulu 0, dinolkan dulu dengan menjumlahkannya terhadap baris pertama. Dikalikan berapa terhadap baris pertama. Setelah itu nanti ini di baris ini, di kolom ini kita buat 0. Nah, kalau dalam waktu membuat ini 0, ternyata ada baris yang 0 semua, berarti baris ini sebetulnya apa? Ya, linearly independent. Berarti yang saling bergantung itu hanya ada 2 vektor. Gitu. Itu pengertian dari apa yang dimaksud di sini, are the following set of vector linearly independent. So the detail of your work. Jadi artinya apa? Anda susun vektor-vektor ini dalam bentuk matriks seperti ini, kemudian lakukan apa? OBE. Demikian juga untuk yang soal lainnya. Silakan nanti dicoba. Ya, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Nah, ini kembali lagi diulang ini. Jadi sebetulnya kalau di sini kita lihat apa? Sistem persamaan linear itu bisa juga kita anggap sebagai vektor-vektor tadi. Gitu. Nah, ini kita susun begini. Kita susun tadi apa? Matriksnya dan kita lakukan OBE. Dan dari sudah kita tunjukkan bahwa ada bisa dari sini kita tentukan apa?
solusi tunggal, solusi jamak, dan solusi tidak ada solusi, yaitu dari operasi apa? Koefisien-koefisiennya. Jadi koefisien-koefisiennya dibuat matriksnya, terus didampingi dengan apa? Ruas kanan yang kita sebut sebagai augmented-nya. Nah iya, jadi ini perhatikan. Jadi A dengan A garis ini bila rangnya sama berarti solusi tunggal. Kan itu. Kalau rangnya berbeda berarti bisa solusi jamak ataupun tidak ada solusi. Nah ini yang bicarakan kemarin yang disebut sistem persamaan homogen, di mana semua di ruas kanan ini 0. Jadi pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Yaitu pasti X1, X2, Xn itu 0 memenuhi. Jadi kalau X1, X2, dan Xn sampai Xn itu 0 pasti memenuhi. Dan itu kita kenal sebagai solusi trivial. Trivial solution ya. Jadi kalau dari sini itu X1 sama dengan 0, X2 juga sama dengan 0, titik, 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 sampai Xn sama dengan 0. Ini disebut solusi trivial. Ya, jadi pasti ada solusi. Nah, berarti kita mencari solusi lain selain trivial, ada apa enggak? Jadi berarti kita melakukan lagi apa? Matriks koefisiennya kita olah dengan apa? Dengan OBE. Nah, bila ternyata ranknya sama dengan jumlah baris jumlah persamaannya, berarti apa? Solusinya ya hanya trivial ini, solusi tunggal. Tapi kalau ranknya lebih kecil daripada persamaan, jadi kalau persamaannya ada 5, ternyata ranknya hanya 4, berarti itu pasti solusi banyak. Jadi selain solusi trivial, ada lagi solusi yang lain. Jadi untuk sistem persamaan linear homogen itu hanya ada 2 kemungkinan. Solusi trivial, solusi tunggal yaitu yang trivial, atau solusi jamak. Jadi pasti ada solusi, tidak mungkin tidak ada solusi. Karena apa? Solusi trivial ini adalah satu solusi. Dan ini tidak perlu dicari, dicoba-coba aja sudah langsung ketemu. Itu mengenai sistem persamaan linear homogen. Nah, bagaimana kita menentukan determinan dari suatu matriks? Yaitu yang pertama kita lihat di sini dengan aturan Cramer. Ya, aturan Cramer itu adalah yang apa? Yang sudah Anda kenal di SMA, perkalian gini. Perkalian ini, dan perkalian ini. Ini apa? Positif. Ya tahu? Ini positif. Dijumlahkan. Kemudian dikurangkan dengan apa? Ini dikurangkan dengan ini dan seterusnya. Itu aturan Cramer. Tapi itu hanya bisa digunakan kalau dia 3 kali 3. Maksimum 3 kali 3.
Kalau lebih 3 kali 3 itu tidak bisa lagi digunakan aturan Cramer ya. Jadi Anda harus catat bahwa aturan Cramer ini hanya berlaku untuk matriks berukuran apa? Maksimum 3 kali 3. Lebih dari situ enggak. Jadi kita sebetulnya mencari determinan itu untuk matriks yang bujur sangkar. Kalau dia bukan bujur sangkar ya akan sulit mencari determinannya. Ada determinannya nanti bisa dicari, tapi dengan cara yang simpel itu tidak bisa dicari dengan aturan Cramer. Ya, ini mengenai aturan Cramer ya. Tapi dengan menggunakan OBE bisa kita cari determinannya. Khususnya kalau mencari determinan itu akan berguna kalau kita berbicara tentang matriks bujur sangkar. Nah, jadi perhatikan. Determinannya itu ditandai dengan garis ini, garis harga mutlak ini. Dua gini, harga mutlak gitu ya. Itu kalau di dalam matriks kita baca determinan, bukan harga mutlak. Tapi itu menyatakan, determinan itu menyatakan apa? Nilai dari matriks tersebut. Nilainya berapa? Jadi sebetulnya definisi umum daripada determinan suatu matriks itu adalah apa? Jumlah dari hasil perkalian antara setiap elemen yang berbeda baris dan kolom. Yang berbeda baris dan kolom. Jadi kalau saya ambil dari baris pertama A11, berarti apa? Harus saya kalikan dengan baris kedua yang kolomnya berbeda, berarti harus dengan A22. Harus dikalikan dengan yang baris ketiga yang lain. Tapi selain A11 dengan A22 bisa juga dengan A berapa? Yang kolomnya lain, A32 dan seterusnya. Jadi kalau dijumlahkan itu hasil perkaliannya itulah yang disebut determinan. Ya. Nah, sekarang itu cara yang efektif mencari determinan itu yaitu dengan melakukan OBE. Nah, ini yang tertera di sini itu kita sebut ini dengan cara ekspansi baris dan kolom. Ini namanya ekspansi baris dan kolom, di mana MJK ini kita sebut sebagai apa ini? Ekspansi baris atau kolom. Jadi begini. Ini kita buat ini apa? A11 gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ini, determinannya itu bisa nanti menjadi apa? A11 kali determinan dari apa? Buang baris pertama dan kolom pertama. Berarti di sini apa? A22 dan seterusnya gini. Ditambah nanti ini ekspansi barisnya berarti A12. Berarti buang baris pertama dan kolom kedua. Berarti di sini dikurang. Jadi apa? Di sini apa? Plus, ini minus. Plus, minus. Gitu gantian. Plus dan seterusnya. Itu. Jadi ini nanti berarti minus A22, A12. Kali matriks berapa itu? Ya, matriksnya berarti buang baris pertama dan kolom kedua ini. Dan seterusnya. Itu yang kita sebut ekspansi baris atau ekspansi kolom. Jadi bisa juga ke kolom ini. Bisa kita pilih ini, bisa kita pilih ini. Kalau ini dipilih berarti apa? Buang baris kedua dan kolom pertama. Seperti itu. Itu secara umum. Nah, cara-cara yang lebih sederhana nanti yang lebih efektif kita pakai OBE.
Nah, ini kalau tadi dengan apa namanya ekspansi baris dan kolom itu perumusannya adalah seperti ini. Di mana J dan K-nya berjalan mulai dari 1. Kalau bisa kita ambil baris itu berarti J-nya 1, K-nya yang apa? Berubah, ya. Jadi seperti ini kita lihat ini 1, berarti kita lihat ini apa? Buang baris pertama dan kolom pertama, maka di sini tinggal 64. Karena ini sudah 2 kali 2 langsung bisa dikalikan. 6 kali 2 berapa? 12. Kurang 0. Berarti 1 kali 12. Dikurang 3. Ini tadi plus minus plus ya. Kurang 3 kali apa? Ini 2 kali 2 4 dikurang 4 0. Berarti ini hasilnya adalah seperti ini. Ini namanya ekspansi baris, diekspansikan terhadap baris ini. Kalau Anda ekspansikan terhadap kolom ini, hasilnya juga sama. Silakan dicoba. Berarti hasilnya harus min 12. Diekspansikan terhadap kolom 1 atau kolom 2 atau kolom 3. Atau diekspansikan terhadap baris 1, 2, 3. Sama, harus sama. Ya, harus sama. Eksaktanya di situ. Itu namanya ekspansi baris atau kolom. Kalau M-nya ini kalau nggak salah disebut minor ya, minor. Nah ini tadi yang kita sebut dengan cara OBE, yaitu OBE itu akan menghasilkan apa yang disebut matriks segitiga, ya, matriks segitiga. Jadi Anda lihat di sini, ini kan harus dinolkan, dinolkan, dinolkan. Jadi terjadilah segitiga seperti ini. Nah ini, jadi terjadi segitiga seperti ini. Ini namanya segitiga bawah. Kalau yang dinolkan yang ini berarti segitiga atas gitu. Jadi nanti dari sini setelah begini semua, setelah ini 0, dan ini 0, berarti kita tinggal mengalihkan apa? Diagonal utama ini. 2 kali 5 kali 24 kali 47,25 hasilnya. Ya ini, inilah determinannya. Seperti ini. Jadi disinilah keunggulan daripada OBE. Ya, dengan OBE kita bisa mencari determinan. Ya, jadi selain tadi menyelesaikan SPL juga bisa menggunakan determinan. Jadi kalau di Cramer rule ini kan Anda masih ingat itu rumusnya Cramer, jadi X1 itu sama dengan apa? X1 sama dengan apa? A1 per A. X2 sama dengan apa? Determinan A 2 per determinan A. Di mana ini berarti A1 ini adalah apa? Kolom pertama dari matriks koefisien itu digantikan dengan ruas kanan itu. Dari persamaan itu. Dari persamaan B1, B2, B3, dan Bn itu digantikan. Maka dicarilah determinannya. Kemudian sedangkan A ini adalah determinan dari koefisien persamaan linear tersebut ini. Ini yang kita sebut dengan metode Cramer, ya. Tapi sekali lagi metode Cramer ini hanya bisa berlaku untuk matriks 3 kali 3. Kalau sudah lebih, ya kita harus menggunakan cara lain. Caranya itu ya cara OBE tadi dan bisa juga nanti dengan cara inverse, ya. Nah, jadi seperti ini.
Inilah cara Kramer. Ini adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan apa yang kita kenal Gauss-Jordan elimination. Jadi OBE itu dilakukan terhadap ini, perhatikan ini. Jadi nanti kita tinggalkan, kita buat ini apa? Ini harus 0 semua, ya, ini harus 0 semua. Ini harus 0 ya. Dan ini juga harus dinolkan. Jadi tinggal yang diagonal utama. Nah, diagonal utama itu harus dirubah menjadi begini. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Ini hasil lahirnya harus begini. Jadi nanti dari sini langsung didapatkan ini apa? Langsung didapatkan solusinya. Jadi dari sini didapatkan X1, X2, X3 berapa? Tapi hati-hati nanti di sini karena yang juga harus diperhatikan nanti, perhatikan ini harus dilihat augmentednya. Ya. Nah, ini adalah bagaimana menghasilkan apa? Menghasilkan inverse, mencari inverse dengan menggunakan apa? Baris elementer, operasi baris elementer. Jadi perhatikan, ini adalah matriks A-nya, ini matriks A-nya, A ini A, ini matriks apa? Identitas I. Jadi kalau A-nya N kali N, berarti I-nya juga N kali N ini ya, sama ini. Ini identitas. Jadi identitas itu berarti hanya matriks diagonalnya 1, 1, 1 semua. Ini. Nah, ini caranya adalah apa? Ini harus kita jadikan apa? A ini harus kita jadikan identitas, tapi juga OBE-nya berlaku untuk semua. Jadi nanti akan berubahlah ini begini. Jadi sebetulnya AI dengan OBE berubah menjadi apa? I. Ini menjadi I, dan ini menjadi A inverse-nya. Ya, jadi A ini dibuat jadi identitas melalui OBE, maka nanti otomatis apa? I-nya akan langsung menjadi A inverse-nya, gitu. Itu hukumnya seperti itu. Nah, kita lihat contoh ini. Jadi ini harus kita jadikan jadi dari identitas, berarti ini apa? Ini sudah 0, berarti ini harus dinolkan. Nah, ini harus 1, 1, 1, gitu ya. Nah, otomatis nanti, tapi OBE itu dilakukan terhadap semua ini. Semua extended-nya ini. Nah, setelah itu dilakukan, berat terakhirnya itu nanti adalah ini. Nah, ini sudah 1, 1, 1, berarti otomatis inilah yang menjadi apa? Inverse-nya ini. Jadi inverse-nya itu adalah minus 0,7, 0,2, 0,3, min 1,3, min 0,2, 0,7, 0,8, 0,2, min 0,2. Inverse dari sini.
Inverse dari asal ini tadi adalah ini. Ya. Itu bagaimana menggunakan operasi baris elementer mencari inverse matrix. Jadi operasi baris elementer itu sangat berguna dan itu bisa diprogramkan secara komputer. Ya. Nah, ini bisa juga dengan cara mencari inverse itu dengan mencari seperti ini. Jadi A inverse seperdeterminan A, CJK ini kita sebut ini CJK ini adalah apa? Kofaktor. Kofaktornya. Jadi C11 itu nanti dicari dari kofaktor satu-satu, ya, dan seterusnya. Jadi ini agak panjang ini. Ya, jadi ini nanti silakan dilanjutkan dipelajari, ya, untuk melanjutkannya. Jadi tidak begitu banyak kesulitan, hanya pada perhatikan OBE itu diperhatikan benar, bagaimana caranya, urutan-urutannya apa. Saya rasa itu aja pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dari sini semua? Dan lebih jelasnya Anda bisa membacanya di buku kita ya, di buku Erwin Kreyszig. Oke, halo. Sepertinya cukup, Pak. Oke, jadi berarti ini chapter berapa ini? Lihat aja itu di chapter berapa di buku Erwin Kreyszig ya. Dan itu nanti silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Minggu depan kita masih masuk berbicara tentang apa? Dilihat itu apa namanya silabusnya. Masih ada nggak? Tolong dibuka sebentar silabusnya, apalagi topik kita selain ini. Apa ini yang terakhir? Bisa dilihat silabusnya apa? Setelah ini masih ada materi apa kita? Kalau habis aljabar linear ada fungsi khusus, Pak, kalau dari silabus. Apa? Fungsi apa? Fungsi khusus. Fungsi khusus ya, oke. Jadi berarti minggu depan kita akan bicara fungsi khusus ya. Oke? Ya, baik, Pak. Oke, Pak. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.